Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali pada RHI, Renungan hari ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, hari ini saya mau mengajak kita untuk berefleksi tentang kehidupan manusia di masa senja. Kehidupan manusia di masa senja. Saudara, beberapa hari ini saya mengalami banyak peristiwa. Ada yang warga dulu lalu sudah sepuh, lalu pindah gereja lain dan kemudian meninggal. Didukung lalu rame-rame kita ikut untuk proses pemakaman. Saya sendiri tidak hadir karena sedang ada di luar kota. Yang menarik adalah orang yang hadir itu berbincang-bincang dan tidak ada gejala sakit, ternyata dipanggil Tuhan dan meninggal dunia. Saudara, saya melihat inilah kehidupan. Kita tidak merancang, tapi kemudian saatnya berpulang. Ada orang juga yang takut dan dia tidak berani membicarakan tentang kematian. Ada orang yang bahkan acuh tak acuh tentang itu. Kalau saatnya meninggal ya meninggal, kalau saatnya sehat ya sehat. Jadi ada banyak sikap. Ada orang yang luweh-luweh, acuh tak acuh. Ada orang yang memperhatikan dan ketakutan. Ada orang yang siap karena pada saatnya itu akan datang. Saudara, ini yang akan kita cermati. Coba lihat, ini salah satu dari kesaksian tentang bagaimana hidup di masa tua, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Dan hari ini saya mengunjungi dan melayani 3 orang tua. Ada yang berumur 89, ada yang berumur 80 tahun, ada yang berumur lebih dari itu. Baik, kita cermati bersama-sama hal ini, saudara. 80 sama umur itu belum dosa sama. Wah, sama. Berberkahi atas umur panjang ini panduan iman umur panjang namun menawi paling sehat. Ini masih matur nuwun kagem lampah manut. Saya sampun masih namun kalian nuwun Gusti ngancani. Perhatikanlah bagaimana mereka sudah tua tetapi memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan, memiliki keteguhan hati untuk di dalam Tuhan. Dan saya ingin untuk mengajak kita membaca bagian dari firman Tuhan menanggapi hal itu. 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 24-25. 1 Petrus pasal 1 ayat 24-25 yang demikian sabdanya. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Ada beberapa hal yang menarik dari bacaan kita hari ini. 1 Petrus 1 ayat 24 dan 25. Yang pertama, saudara, semua yang hidup adalah seperti rumput. Semua yang hidup seperti rumput. Apa artinya? Artinya
kurang berharga di luar Tuhan. Artinya tidak kekal, karena tidak ada rumput yang umurnya itu puluhan apalagi ratusan tahun. Artinya adalah penuh kelemahan dan tidak berharga. Semua yang hidup, karena yang mulia hanyalah Tuhan. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ini dibandingkan dengan firman Tuhan yang kekal. Oleh sebab itu, poin pertama bahwa manusia penuh keterbatasan, bahwa sebagai makhluk hidup kita penuh kelemahan. Tapi pada poin kedua kita melihat, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saudara, ini menarik. Ada perbedaan antara manusia, makhluk yang tak berharga, tapi dengan Injil, dengan firman Tuhan yang sangat berharga. Dan ini ada relasinya. Dan relasi itu yaitu Yesus. Oleh sebab itu ditutuplah ayat 25. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Artinya kita yang hina, kita manusia biasa menjadi berharga ketika kita ada dan bersama Tuhan. Dan Injil, berita sukacita itu kita imani dan kita terima. Apa yang dilakukan oleh kita berdasarkan firman ini? Hidup di masa senja berarti kita sadar hidup kita ringkih. Yang kedua, hidup di masa senja berarti kita sadar hidup yang ringkih itu membutuhkan topangan dan berkat Tuhan. Dan yang ketiga, kita sadar bahwa kita harus setia. Injil ini tidak boleh lepas, harus menjadi pegangan dan landasan hidup kita. Kita tahu ketika orang memasuki masa senja, sudah melewati kepala 56, kemudian 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, dan seterusnya. Maka kita akan mengalami penurunan kemampuan. Daya ingat menurun, penglihatan kita berkurang, pendengaran juga melemah. Dan ini saat yang tepat di mana kita menyadari bahwa kita seperti bunga rumput, tapi kita terima Injil Tuhan, dan itulah harapan kita. Sebagai hambanya, hari ini saya mengajak, mari bersama-sama kita hidup dan menjaga hidup kita, supaya kita bisa melewati masa senja dan memasuki masa senja dan melewatinya bersama Tuhan. Dengan kata lain, jaga hidupmu, kualitas tetap melayani, siapkan diri untuk bisa masuk ke masa senja, dan meskipun penglihatan, pendengaran, daya ingat melemah, tapi iman kita tidak. Iman kita harus semakin kuat, dan itu berarti kita dipanggil untuk semakin teguh di dalam Tuhan. Hidup di masa senja harus makin kuat dan kokoh iman. Hidup di masa senja harus kita lalui, hadapi bersama Tuhan. Kalau ini dilakukan, maka kita akan mendengar kesaksian bagaimana orang sudah umur 89 ini dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Ya, Bu Parsidah namanya, dan dia berpengharapan di dalam Tuhan. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Saudara, marilah kita menyiapkan diri untuk memasuki masa senja dan meyakini bahwa Tuhan menolong kita. Tapi tak hanya itu, marilah kita memohon Roh Kudus, supaya Roh Kudus menguatkan dan memberkati, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hidup kami, bahkan kami bersyukur Tuhan izinkan kami makin dewasa dan nanti mempersiapkan diri memasuki masa senja. Kami meyakini bahwa Tuhan menyertai dan memberkati. Kami percaya
bahwa Tuhan tak akan meninggalkan umat yang percaya, dan kami bagian di dalamnya. Kami juga percaya dan yakin bahwa Tuhan memberkati kami, membimbing kami untuk menghadapi kehidupan, memasuki masa senja. Semoga tubuh kami yang ringkih ini diberkati, bahkan dengan iman yang kokoh. Kami memohon kekuatan dan berkat-Mu. Semoga kami tetap setia di dalam Tuhan. Bisa penglihatan berkurang, pendengaran melemah, atau otot tubuh daya ingat semua melemah. Tapi kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami, dan kami yakin Tuhan akan memberkati kami sehingga kami tetap setia di dalam Tuhan. Berkati para orang dewasa, terlebih yang memasuki masa lansia atau adiuswa, berkati di dalam Tuhan untuk memiliki semangat dan keyakinan yang kokoh. Demi Kristus pengantara kami, haleluya, amin.